Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizah Nurul Rohmah dengan NIM T2019-1267. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat wudhu dan air yang dapat digunakan untuk berwudhu. Pengertian wudhu menurut bahasa artinya indah dan bersih. Sedangkan menurut syara Islam, wudhu adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara-cara tertentu dan dimulai dengan niat guna untuk menghilangkan hadas kecil. Sebelum kita berwudhu, ada beberapa perkara yang harus kita penuhi atau bisa kita sebut dengan syarat wudhu. Syarat wudhu ini merupakan salah satu aspek yang menentukan sah tidaknya wudhu yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, penting sekali memperhatikan syarat-syarat wudhu berikut ini. Syarat wudhu yang pertama yaitu Islam. Wudhu hanya wajib dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam saja. Jadi jika wudhu dilakukan oleh orang-orang yang beragama non-muslim atau selain Islam, maka wudhunya tidak sah. Yang kedua yaitu tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk mengenai suatu hal menurut akal sehatnya. Semisal ada seorang anak yang sudah mampu membedakan bahwa berbohong itu perbuatan yang buruk dan jujur perbuatan yang baik, maka ia sudah termasuk tamyiz dan boleh melakukan wudhu. Yang ketiga yaitu tidak dalam keadaan berhadas besar. Jika seseorang sedang dalam keadaan berhadas besar, maka ia harus mandi janabah terlebih dahulu atau mandi besar. Mandi besar karena wudhu itu tidak dapat menghilangkan hadas besar, melainkan untuk menghilangkan hadas kecil saja. Yang keempat yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Wudhu hanya sah bila air yang digunakan adalah air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan ini adalah air yang dapat dikonsumsi dan dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Air suci mensucikan ini bisa kita sebut juga dengan air mutlak. Air mutlak ini meliputi air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air sumber, air salju dan juga air es. Yang kelima yaitu tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air ke anggota wudhu. Semisal di tangan kita masih ada kutek, maka harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jika tidak kita bersihkan, maka air itu tidak akan masuk dan wudhu kita tidak akan menjadi sah. Yang terakhir yaitu dapat mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, sebelum kita berwudu, kita harus mengetahui mana itu rukun-rukun wudu dan mana sunnah-sunnah wudu. Jadi kita harus bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Nah, untuk air yang dapat digunakan untuk berwudu yaitu air yang suci mensucikan atau bisa kita sebut juga dengan air mutlak. Nah, air mutlak ini ada 7 macam. Yang pertama, air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air sumber, air salju dan juga air es. Nah, itu macam-macam air yang dapat kita gunakan untuk berwudu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.